Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin menjelaskan tentang kewajiban pembukuan atau pencatatan dan pemeriksaan pajak. Dengan anggota saya sendiri Jatmiko Kurniawan dan teman saya Hana Sevia Nurina. Sistem perpajakan di Indonesia menganut sistem self-assessment, yang mana dari sistem tersebut yang paling esensial yaitu kewajiban wajib pajak untuk menghitung, menyetor, dan melapor pajak yang terutang sesuai peraturan perundang-undangan perpajakan. Yang selanjutnya ada kewajiban pembukuan. Menurut undang-undang terletak pada pasal 28 tentang Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Pembukuan atau pencatatan harus yang pertama diselenggarakan dan memperhatikan iktikat baik dan mencerminkan keadaan atau kegiatan usaha yang benar. Yang kedua, diselenggarakan di Indonesia. Yang ketiga, menggunakan huruf Latin dan angka Arab. Yang keempat, menggunakan satuan mata uang asing yang diizinkan Menteri Keuangan. Yang kelima, disusun dalam bahasa Indonesia atau bahasa asing yang diizinkan oleh Menteri Keuangan. Yang keenam, diselenggarakan dengan prinsip taat asas dan dengan dasar akrual atau dasar kas. Nah, selanjutnya ada kewajiban pencatatan. Dalam pasal 28 ayat 12 yang mengatur bentuk dan tata cara pencatatan. Pengaturan tersebut meliputi yang pertama, wajib pajak orang pribadi. Yang kedua, pencatatan harus diselenggarakan secara teratur dan mencerminkan keadaan yang sebenarnya dengan huruf Latin, angka Arab, mata uang rupiah, dan dalam bahasa Indonesia. Yang ketiga, pencatatan dalam suatu tahun harus diselenggarakan secara kronologis. Yang keempat, catatan dan dokumen yang menjadi dasar pencatatan harus disimpan di tempat tinggal wajib pajak atau tempat usaha. Yang kelima, pencatatan harus menggambarkan perbedaan atau penerima bruto dan jumlah penghasilan bruto yang diterima, juga penghasilan yang bukan objek pajak atau penghasilan yang bersifat pajak final. Yang keenam, ada wajib pajak yang mempunyai lebih dari satu jenis usaha atau tempat usaha. Yang ketujuh, selain menyelenggarakan pencatatan wajib pajak orang pribadi, harus menyelenggarakan pencatatan atas harta dan kewajiban. Nah, yang selanjutnya ada kerahasiaan pembukuan dan pencatatan serta sanksi. Pasal 39 tentang Undang-Undang Umum Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Yang pertama, memperlihatkan pembukuan, pencatatan atau dokumentasi lain yang palsu atau dipalsukan seolah-olah benar atau tidak menggambarkan keadaan sebenarnya. Yang kedua, tidak menyelenggarakan pembukuan atau pencatatan di Indonesia dan tidak meminjamkan buku catatan atau dokumen lain sehingga menyebabkan kerugian pada pendapatan negara dipidana selama 6 tahun dan denda paling sedikit 2 kali jumlah pajak terutang dan paling banyak 4 kali jumlah pajak terutang. Nah, yang kedua ini sanksinya. Sedangkan yang pertama dan ketiga itu kerahasiaan pembukuan supaya aman. Itu yang ketiga, tidak menyimpan buku catatan atau dokumen yang menjadi dasar pencatatan atau pembukuan dan dokumen lain secara online. Nah, selanjutnya penyelenggaraan pembukuan dengan menggunakan bahasa asing dan satuan mata uang selain rupiah. Menurut Peraturan Menteri Keuangan Nomor 19 BMK 3 2007 tanggal 28 Desember 2007, yaitu mengatur tata cara penyelenggaraan pembukuan dengan menggunakan bahasa asing dan satuan mata uang satuan mata uang selain rupiah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 24 PMK 11 2012 yang ditindaklanjuti dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor per 10 PJ 2012 tanggal 18 April 2012. Wajib pajak yang dapat menyelenggarakan pembukuan dengan menggunakan bahasa asing dan satuan mata uang selain rupiah, yakni bahasa Inggris, dan satuan mata uang
dolar Amerika Serikat meliputi hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, wajib pajak dalam rangka penanaman modal asing yang beroperasi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan penanaman modal asing. Yang kedua, wajib pajak dalam rangka kontrak karya yang beroperasi berdasarkan kontrak dengan pemerintah Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam ketentuan peraturan perundang-undangan pertambangan selain pertambangan minyak gas dan gas bumi. Yang ketiga, wajib pajak kontraktor, kontrak kerjasama yang beroperasi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan pertambangan minyak dan gas bumi. Yang keempat, bentuk usaha tetap sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat 5 Undang-Undang PPH atau sebagaimana diatur dalam Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda atau P3B. Yang kelima, ada wajib pajak yang mendaftarkan emisi sahamnya baik sebagian maupun seluruhnya di Bursa Efek Luar Negeri. Yang keenam, kontrak investasi kolektif atau KIK yang menerbitkan reksadana dalam demonisasi satuan mata uang dolar Amerika Serikat dan telah memperoleh surat pemberitahuan efektif pernyataan pendaftaran dari Badan Pengawasan Pasar Modal Lembaga Keuangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan pasar modal. Yang ketujuh, wajib pajak yang berafiliasi langsung dengan perusahaan induk di luar negeri. Yang kedelapan, ada wajib pajak yang menyajikan laporan keuangan dalam mata uang fungsionalnya menggunakan satuan mata uang dolar Amerika Serikat sesuai SAK yang berlaku di Indonesia. Bagi wajib pajak dalam nomor 1, 4, 5, 6, 7, 8 yang akan menyelenggarakan pembukuan dengan bahasa Inggris dan satuan mata uang asing dolar Amerika Serikat harus terlebih dahulu mendapatkan izin tertulis dari Menteri Keuangan. Izin tertulis dapat diperoleh dengan mengajukan permohonan kepada kepala kantor wilayah dengan jangka waktu 3 bulan. Yang pertama, sebelum tahun buku yang diselenggarakan dengan menggunakan bahasa Inggris dan satuan mata uang dolar Amerika Serikat tersebut dimulai, atau sejak tanggal pendirian bagi wajib pajak baru untuk bagian tahun pajak atau tahun pajak pertama. Penyelenggaraan pembukuan. Penyelenggaraan ini menggunakan satuan mata uang dolar Amerika Serikat yang mana dibagi dalam dua kondisi. Yang pertama itu ada awal tahun buku, yang kedua ada tahun berjalan. Nah, pada awal tahun buku, untuk harga perolehan harta berwujud dan atau harta tidak berwujud yang memiliki masa manfaat lebih dari 1 tahun. Nah, yang kedua ada untuk akumulasi penyusutan dan atau amortisasi harta sebagaimana dimaksud pada huruf A, yaitu menggunakan kurs yang sebenarnya berlaku pada saat perolehan harta. Yang ketiga, untuk harta lainnya dan kewajiban menggunakan kurs sebenarnya pada akhir tahun buku sebelumnya. Yang keempat, jika terjadi revaluasi, aset tetap nilai selisih atau lebih dikonversi menggunakan mata uang Amerika Serikat. Yang kelima, untuk laba ditahan dalam satuan rupiah dikonversi menggunakan mata uang Amerika Serikat dan menggunakan kurs yang sebenarnya berlaku akhir tahun buku sebelumnya. Yang keenam, ada untuk modal saham ekuitas lainnya menggunakan kurs yang sebenarnya berlaku saat terjadinya transaksi. Yang ketujuh, dalam hal terdapat laba atau rugi dikonversi dari mata uang rupiah ke mata uang Amerika Serikat sesuai dengan yang pertama, yang kedua, ketiga, keempat, dan 5, dan selisih laba dibebankan pada rekening laba ditahan. Nah, selanjutnya ada tahun berjalan. Nah, yang pertama, untuk tahun berjalan itu untuk transaksi dilakukan dengan satuan uang Amerika Serikat dicatat sesuai dokumen transaksi yang bersangkutan. Nah, yang kedua, untuk transaksi dalam maupun luar negeri menggunakan satuan mata uang Amerika Serikat dicatat sesuai dengan terjadinya transaksi. Nah, di sini apabila dari dokumen transaksi diketahui kurs yang berlaku, maka yang digunakan kurs diketahui dari transaksi. Sebaliknya,
Bila tidak diketahui, yang digunakan kurs setengah Bank Indonesia yang berlaku berdasarkan sistem pembukuan yang dianut. Nah, yang selanjutnya ada persyaratan administratif penyelenggaraan pembukuan dengan bahasa asing dan mata uang asing. Yang pertama, wajib pajak harus mendapat izin dahulu dari Menteri Keuangan, kecuali bagi wajib pajak dalam rangka kontrak karya atau kontrak kerjasama. Nah, yang kedua, kepala kantor wilayah atau nama Menteri Keuangan memberikan keputusan atas permohonan tersebut paling lama 1 bulan sejak permohonan wajib pajak diterima. Jika lewat, maka dinyatakan diterima. Yang ketiga, khusus wajib pajak dalam rangka kontrak karya atau kontrak kerja sama yang pembukuannya menggunakan bahasa Inggris dan mata uang dolar Amerika Serikat wajib melakukan pelaporan dan paling lambat 3 bulan sejak pembukuan. Yang selanjutnya ada kewajiban perpajakan. Kewajiban perpajakan yang harus dipenuhi oleh wajib pajak terutama pembayaran PPh pasal 25 dan pasal 29. Yang pertama, besarnya pajak penghasilan pasal 25 yang mana ayat 1, 2, 4, dan 6 untuk pajak pertama pembukuan menggunakan bahasa Inggris dan satuan mata uang dolar Amerika Serikat. Yang kedua, pembayaran pajak penghasilan pasal 25 dan pasal 29 serta pajak penghasilan final yang dibayar sendiri oleh wajib pajak yang memperoleh izin untuk pembukuan menggunakan bahasa Inggris dan mata uang dolar Amerika Serikat, yang mana jika mata uang rupiah harus dikonversi menjadi dolar Amerika Serikat. Konversi satuan mata uang dolar. Wajib pajak yang diizinkan menyelenggarakan pembukuan dengan menggunakan bahasa Inggris dan satuan mata uang dolar Amerika Serikat diberlakukan ketentuan konversi ke mata uang dolar sebagai berikut. Yang pertama, pada awal tahun. Nah, untuk harga perolehan harta berwujud dan atau tidak berwujud yang masa manfaatnya lebih dari satu menggunakan kurs sebenarnya berlaku saat diperoleh. Nah, untuk akumulasi penyusutan dan amortisasi harta yang mana dijelaskan pada huruf A menggunakan kurs sebenarnya berlaku saat peroleh. Yang ketiga, untuk harta lainnya dan kewajiban menggunakan kurs yang berlaku pada akhir tahun. Yang keempat, jika terjadi revaluasi aset tetap nilai selisih atau lebih dikonversi menggunakan mata uang Amerika Serikat. Untuk laba ditahan dalam satuan rupiah dikonversi menggunakan mata uang Amerika Serikat dan menggunakan kurs yang sebenarnya berlaku akhir tahun buku sebelumnya. Untuk modal saham dan ekuitas lainnya menggunakan kurs yang sebenarnya berlaku saat terjadinya transaksi. Dalam hal terdapat laba atau rugi dikonversi dari mata uang rupiah ke mata uang dolar Amerika Serikat sesuai dengan ABCDE dan selisih laba dibebankan pada rekening laba ditahan. Nah, yang kedua, dalam tahun berjalan penyelenggaraan pembukuannya yaitu untuk transaksi yang dilakukan dengan mata uang dolar Amerika Serikat pembukuannya dicatat sesuai dengan dokumen transaksi bersangkutan. Nah, yang kedua, untuk transaksi baik dalam maupun luar negeri menggunakan satuan mata uang selain dolar Amerika Serikat dikonversi ke satuan mata uang dolar Amerika Serikat dengan menggunakan kurs yang sebenarnya berlaku pada saat terjadinya transaksi, yakni yang pertama, apabila dari dokumen transaksi diketahui kurs yang berlaku, maka kurs yang dipakai adalah kurs yang diketahui dari transaksi tersebut. Yang kedua, sebaliknya, bila tidak diketahui, yang digunakan kurs setengah Bank Indonesia yang berlaku berdasarkan sistem pembukuan yang dianut dan dilakukan secara taat azas. Yang selanjutnya ada pemeriksaan pajak. Pemeriksaan pajak mengacu pada pasal 1 angka 25 Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan yang menyatakan bahwa pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengelola data, keterangan, atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan proporsional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemohon perpajakan. Biasanya dilakukan oleh seorang akuntan publik yang mana menyampaikan 4 jenis opini, yaitu yang pertama pendapatan setuju atau unqualified opinion, yang kedua pendapatan setuju dengan pembatas atau qualified opinion, yang ketiga laporan tanpa pendapat, yang keempat
pendapat tidak setuju. Tugas pemeriksaan meliputi peninjauan kembali prosedur kegiatan, prosedur akuntansi, dan evaluasi hasil usaha, dan lain-lain. Ada beberapa istilah dalam pemeriksaan pajak. Yang pertama, pemeriksaan lapangan. Nah, pemeriksaan lapangan itu merupakan pemeriksaan yang dilakukan di tempat kedudukan tempat kegiatan usaha atau pekerjaan bebas, tempat tinggal wajib pajak, atau tempat lain yang ditentukan oleh Direktur Jenderal Pajak. Yang kedua ada pemeriksaan kantor, yaitu pemeriksaan yang dilakukan di kantor Direktorat Jenderal Pajak. Yang ketiga, pemeriksa pajak, yaitu pegawai negeri sipil di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak atau tenaga ahli yang ditunjuk oleh Direktur Jenderal Pajak yang diberi tugas, wewenang, dan tanggung jawab untuk melaksanakan pemeriksaan. Yang keempat, tanda pengenal pemeriksaan pajak adalah tanda pengenal yang diterbitkan oleh Direktur Jenderal Pajak yang merupakan bukti bahwa orang yang namanya tercantum pada kartu tanda pengenal tersebut sebagai pemeriksa pajak. Yang selanjutnya ada surat perintah pemeriksaan. Adalah surat perintah untuk melakukan pemeriksaan dalam rangka menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan pajak. Yang selanjutnya ada pembukuan, yaitu suatu proses pencatatan yang dilakukan secara teratur untuk mengumpulkan data dan informasi keuangan yang meliputi harta, kewajiban, modal, penghasilan, dan biaya, serta jumlah harga perolehan dan penyerahan barang atau jasa yang ditutup dengan menyusun laporan keuangan berupa neraca dan laporan laba rugi untuk periode tahun pajak. Yang selanjutnya ada data, yang mana dikelola secara elektronik. Data yang berbentuk elektronik yang dihasilkan oleh komputer atau pengolah data elektronik lainnya dan disimpan dalam disket, compact disk, tape backup, hard disk, atau media penyimpanan elektronik lainnya. Penyegelan, yaitu tindakan menempelkan kertas segel dalam rangka pemeriksaan pada tempat atau ruangan tertentu serta barang bergerak dan atau tidak bergerak yang digunakan atau patut diduga digunakan sebagai tempat atau alat untuk menyimpan buku, catatan, dokumen, termasuk data yang dikelola secara elektronik dan benda-benda lain yang dapat memberi petunjuk tentang kegiatan usaha atau pekerjaan bebas atau sumber penghasilan wajib pajak yang diperiksa. Yang selanjutnya akan dilanjutkan oleh Hana. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan beberapa istilah dalam pemeriksaan pajak. Ya, ini kelanjutan dari yang telah Miko jelaskan ya. Selanjutnya ada surat pemberitahuan hasil pemeriksaan yang merupakan surat yang berisi tentang hasil pemeriksaan yang meliputi pos-pos yang dikoreksi, nilai koreksi, dasar koreksi, perhitungan sementara jumlah pokok pajak, dan pemberian hak kepada wajib pajak untuk hadir dalam pembahasan hasil akhir pemeriksaan. Lalu ada pembahasan hasil akhir pemeriksaan, yang untuk selanjutnya disebut pembahasan hasil akhir pemeriksaan adalah pembahasan antara wajib pajak dan pemeriksa pajak atas temuan pemeriksaan yang hasilnya dituangkan dalam berita acara pembahasan akhir hasil pemeriksaan yang ditandatangani oleh kedua belah pihak dan berisi koreksi baik yang disetujui maupun tidak disetujui. Tim pembahas adalah tim yang dibentuk oleh Direktur Jenderal Pajak dalam rangka membahas hasil pemeriksaan yang belum disepakati antara pemeriksa pajak dan wajib pajak dalam pembahasan akhir hasil pemeriksaan guna menghasilkan pemeriksaan yang berkualitas. Tujuan pemeriksaan pajak. Tujuan pemeriksaan pajak dan kewenangan pihak yang melakukan pemeriksaan sebagaimana dimuat dalam pasal 29 ayat 1 Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan menyatakan bahwasanya Direktur Jenderal Pajak berwenang melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan, pemenuhan kewajiban perpajakan wajib pajak, dan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Selanjutnya, saya akan membahas mengenai ruang lingkup kriteria pemeriksaan pajak. Mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 199 PMK 03/2007 tentang tata cara pemeriksaan pajak membedakan jenis pemeriksaan, ruang lingkup, dan kriteria pemeriksaan.
Jenis pemeriksaan pajak ada dua, yaitu pemeriksaan kantor dan pemeriksaan pajak. Pemeriksaan pajak dapat dilakukan berdasarkan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang KUP Pasal 17B. Demikian juga dalam Peraturan Menteri Keuangan menyatakan bahwa pemeriksaan pajak dengan kriteria pemeriksaan pajak terhadap wajib pajak yang mengajukan permohonan pengembalian pembayaran pajak dilakukan dengan jenis pemeriksaan kantor atau pemeriksaan lapangan. Kriteria pemeriksaan pajak. Yang pertama, menyampaikan surat pemberitahuan yang menyertakan lebih bayar yang dilakukan oleh pemeriksa kantor dan pemeriksaan lapangan. Yang kedua, menyampaikan surat pemberitahuan yang menyatakan rugi. Hal ini diprediksi oleh pemeriksaan lapangan. Yang ketiga, tidak menyampaikan atau menyampaikan surat pemberitahuan tetapi melampaui jangka waktu yang ditetapkan pada surat teguran. Yang keempat, melakukan penggabungan, peleburan, pemekaran, likuidasi, pembubaran, atau akan meninggalkan Indonesia untuk selama-lamanya. Yang kelima, menyampaikan surat pemberitahuan yang memenuhi kriteria seleksi berdasarkan hasil analisis resiko mengindikasi adanya kewajiban perpajakan wajib pajak yang tidak dipenuhi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Jangka waktu pemeriksaan. Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan yang diberlakukan sejak 1 Januari 2008, ditetapkan sebagai berikut. Yang pertama, pemeriksaan kantor dilakukan dalam jangka waktu paling lama 3 bulan dan dapat diperpanjang menjadi paling lama 6 bulan, yang dihitung sejak tanggal wajib pajak datang memenuhi surat panggilan dalam rangka pemeriksaan kantor sampai dengan tanggal laporan hasil pemeriksaan. Yang kedua, pemeriksaan kantor dilakukan dalam jangka waktu paling lama 3 bulan dan dapat diperpanjang menjadi paling lama 8 bulan yang dihitung sejak tanggal surat perintah pemeriksaan sampai dengan tanggal laporan hasil pemeriksaan. Yang ketiga, apabila dalam pemeriksaan lapangan ditemukan indikasi transaksi yang terkait dengan transfer pricing atau transaksi khusus lain. Yang keempat, dalam hal pemeriksaan dilakukan berdasarkan kriteria pemeriksa pajak. Selanjutnya ada standar pemeriksaan pajak. Di sini ada 3. Yang pertama ada standar hukum pemeriksaan pajak. Di mana pemeriksaan ini standarnya bersifat pribadi dan berkaitan dengan persyaratan pemeriksa pajak dan mutu pekerjaannya. Yang kedua ada standar pelaksanaan pemeriksaan pajak, di mana standar pelaksanaan pemeriksaan pajak untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan harus dilakukan sesuai standar pelaksanaan pemeriksaan pajak. Dan yang terakhir ada standar pelaporan hasil pemeriksa pajak. Kegiatan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan harus dilaporkan dalam bentuk laporan hasil pemeriksaan yang disusun sesuai standar pelaporan hasil pemeriksaan. Kertas kerja pemeriksaan pajak. Kertas kerja pemeriksaan wajib disusun oleh pemeriksa pajak dan berfungsi sebagai yang pertama, bukti bahwa pemeriksaan telah dilaksanakan sesuai standar pelaksanaan pemeriksaan. 2. Dasar pembuatan laporan hasil pemeriksaan. 3. Referensi untuk pemeriksaan berikutnya. Kertas kerja pemeriksaan harus memberikan gambaran mengenai yang pertama, prosedur pemeriksaan yang dilaksanakan, kedua, pengujian yang telah dilakukan, ketiga, simpulan dan hal-hal yang dianggap perlu yang berkaitan dengan pemeriksaan. Kewajiban pemeriksaan pajak. Sebagai kewajiban bagi pemeriksa, maka pemeriksaan pajak dikelompokkan dalam jenis pemeriksaannya. Yang pertama ada pemeriksaan lapangan, dan yang kedua ada pemeriksaan kantor. Next. Kewenangan pemeriksaan pajak. Pemeriksaan ini dibagi menjadi 2, yaitu ada lapangan dan kantor. Sebagaimana yang lapangan, yang pertama melakukan penyegelan tempat tertentu serta barang bergerak atau tidak bergerak. Kedua, meminta keterangan lisan atau tertulis dari wajib pajak. Yang ketiga, mengakses atau mengunduh data yang dikelola secara elektronik. Pemeriksaan kantor, pemeriksa pajak berwenang 1. Memanggil wajib pajak untuk datang ke kantor Direktorat Jenderal Pajak, dengan menggunakan surat panggilan. 2. Memeriksa wajib pajak. 3. Memeriksa wajib pajak. 4. Memeriksa wajib pajak. 5. Memeriksa wajib pajak. 6. Memeriksa wajib pajak. 7. Memeriksa wajib pajak. 8. Memeriksa wajib pajak. 9. Memeriksa wajib pajak. 10. Memeriksa wajib pajak. 11. Memeriksa wajib pajak. 12. Memeriksa wajib pajak. 13. Memeriksa wajib pajak. 14. Memeriksa wajib pajak. 15. Memeriksa wajib pajak. 16. Memeriksa wajib pajak. 17. Memeriksa wajib pajak. 18. Memeriksa wajib pajak. 19. Memeriksa wajib pajak. 20. Memeriksa wajib pajak. 21. Memeriksa wajib pajak. 22. Memeriksa wajib pajak. 23. Memeriksa wajib pajak. 24. Memeriksa wajib pajak. 25. Memeriksa wajib pajak. 26. Memer
Yang kedua, meminta kepada wajib pajak untuk memberi bantuan guna kelancaran pemeriksaan. Dan yang ketiga, meminta keterangan lisan atau tertulis dari wajib pajak. Hak wajib pajak dalam pemeriksaan. Pemeriksaan lapangan. Meminta kepada pemeriksa pajak untuk memperlihatkan tanda pengenal pemeriksa pajak dan surat perintah pemeriksaan. Kedua, meminta kepada pemeriksa pajak untuk memberikan pemberitahuan secara tertulis sehubungan dengan pemeriksaan pelaksanaan lapangan. Yang ketiga, menerima surat pemberitahuan hasil pemeriksaan. Dan yang keempat, meminta kepada periksa untuk memperlihatkan surat tugas apabila tim tugas mengalami perubahan. Antara pemeriksa lapangan dan pemeriksa kantor ini memiliki hak wajib yang hampir sama, jadi tidak terlalu berbeda. Next. Kewajiban wajib pajak dalam pemeriksaan. Pemeriksaan lapangan. Yang pertama, memperlihatkan atau meminjamkan buku atau catatan dokumen yang menjadi dasar pembukuan atau pencatatan dan dokumen lain yang berhubungan dengan penghasilan yang diperoleh, kegiatan usaha, pekerjaan, bebas wajib pajak atau objek yang terutang pajak. Kedua, memberikan kesempatan untuk mengakses atau mengunduh data yang dikelola secara elektronik. Selanjutnya, memberikan keterangan secara lisan atau tertulis yang diperlukan. Next. Pemeriksa kantor kewajiban pajak antara lain. Pertama, memenuhi panggilan untuk datang menghindari pemeriksaan sesuai dengan waktu yang ditentukan. Lalu memberi bantuan guna kelancaran pemeriksaan, menyampaikan tanggapan secara tertulis atas surat pemberitahuan hasil pemeriksaan, meminjamkan kertas kerja pemeriksaan yang dibuat oleh akuntan publik, dan memberikan keterangan lisan atau tertulis yang diperlukan. Pemberitahuan hasil pemeriksaan. Hasil pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan harus diberitahukan kepada wajib pajak dengan memberikan hak kepada wajib pajak untuk hadir dalam pembahasan terakhir. Pemberitahuan hasil pemeriksaan ini berupa surat yang berisi tentang hasil pemeriksaan yang meliputi pos-pos yang dikoreksi, nilai koreksi, dasar koreksi, perhitungan sementara, jumlah pokok pajak, dan pemberian hak kepada wajib pajak untuk hadir dalam pembahasan akhir hasil pemeriksaan. Sedangkan pemeriksaan bukti permulaan ini adalah pemeriksaan yang dilakukan untuk mendapatkan bukti permulaan tentang adanya dugaan atau telah terjadinya tindak pidana di bidang perpajakan. Pemeriksaan untuk tujuan lain. Mengacu pada pasal 29 ayat 1 Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, bahwa yang menjadi tujuan pemeriksaan pajak adalah untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan wajib pajak. Pemeriksaan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan dilakukan dengan kriteria antara lain, pertama, pemberian nomor pokok wajib pajak secara jabatan, kedua, penghapusan nomor pokok wajib pajak, ketiga, pengakuan atau pencabutan pengukuhan pengusaha kena pajak, dan keempat, wajib pajak mengajukan keberatan. Next. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.